Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang ilmu antropologi. Perkenalkan, nama saya Marina Permata Herinta. Perkenalkan, nama saya Meli Pradila. Perkenalkan, nama saya Hania Nurrahman. Pertama, pengertian antropologi. Pengertian antropologi dibagi menjadi dua, yaitu menurut arti kata dan secara umum. Menurut arti kata, antropologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata anthropos dan logos. Anthropos memiliki arti manusia, sementara logos memiliki arti ilmu. Jadi, antropologi adalah ilmu kemanusiaan atau the study of man. Baru, pengertian secara umum. Pengertian secara umum, antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dari segi keragaman fisik dan budaya, dan juga mempelajari seluk-beluk kehidupan manusia sejak zaman dahulu hingga sekarang. Selanjutnya, ada macam-macam antropologi. Macam-macam antropologi ini pertama dibagi menjadi dua. Jadi dua, yaitu antropologi biologi dan antropologi budaya. Antropologi biologi sendiri dibagi menjadi dua lagi, yaitu paleoantropologi dan antropologi fisik. Kemudian antropologi budaya. Antropologi budaya ini memiliki banyak macamnya. Yang pertama, ada prehistory. Yang kedua, ada etnologistik. Yang ketiga, ada etnologi. Etnologi dibagi menjadi dua, yaitu antropologi diakronik atau etologi. Yang keduanya, antropologi sinkronik atau sosial antropologi. Baru yang keempat, ada etnopsikologi. Yang kelima, ada antropologi spesialis. Antropologi spesialis ini dibagi lagi jadi banyak macamnya. Ada antropologi ekonomi, antropologi politik, antropologi kependudukan, antropologi kesehatan jiwa, antropologi pendidikan, antropologi perkotaan, dan antropologi hukum. Lalu yang terakhir, yang keenam, ada antropologi terapan. Selanjutnya, kita akan membahas perkembangan ilmu antropologi. Nah, perkembangan ilmu antropologi ini dibagi menjadi empat fase. Fase pertama, yaitu sebelum 1800-an. Fase kedua, kira-kira abad pertengahan 19. Fase yang ketiga, permulaan abad ke-20. Fase yang keempat, sesudah kira-kira 1930. Yang pertama, fase pertama ini awalnya ditemukan sebuah tulisan buah tangan yang di dalamnya terdapat berbagai pengetahuan berupa deskripsi tentang adat istiadat, susunan masyarakat, dan ciri-ciri fisik dari beragam suku bangsa. Nah, bahan deskripsi tersebut disebut etnografi yang berasal dari kata ethos yang berarti bangsa. Terus yang fase kedua ini karangan etnografi menjadi suatu ilmu akademikal dengan tujuan mempelajari masyarakat dan kebudayaan primitif dengan maksud untuk mendapatkan suatu pengertian tentang tingkat-tingkat kuno dalam sejarah, evolusi, dan sejarah penyebaran kebudayaan manusia. Fase yang ketiga, ilmu antropologi menjadi suatu ilmu yang praktis dengan tujuan mempelajari masyarakat dan kebudayaan suku-suku bangsa di luar Eropa guna kepentingan pemerintah kolonial dan mendapatkan suatu pengertian tentang masyarakat masa kini yang kompleks. Fase yang keempat, tujuan ilmu antropologi bercabang menjadi dua. Yang pertama ada tujuan akademikal dan tujuan praktis. Tujuan akademikalnya ini adalah mencapai pengertian tentang makhluk manusia pada umumnya dengan mempelajari keragaman fisiknya, masyarakat, serta kebudayaannya. Dan tujuan praktisnya adalah mempelajari manusia dalam keragaman masyarakat suku bangsa guna membangun masyarakat suku bangsa tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara ilmu antropologi dengan ilmu lainnya. Ilmu antropologi serta sub-sub ilmunya juga mempunyai hubungan yang sangat banyak dengan ilmu-ilmu lain. Hubungan itu bersifat timbal balik, artinya antropologi perlu bantuan ilmu-ilmu lain itu. Dan sebaliknya,
ilmu-ilmu lain itu masing-masing juga memerlukan bantuan antropologi. Berikut beberapa hubungan ilmu antropologi dengan ilmu lainnya. Di antaranya ada ilmu arkeologi atau ilmu sejarah kebudayaan purbakala. Yang kedua, ilmu sejarah. Yang ketiga, ilmu ekonomi. Yang keempat, ilmu politik. Dan yang terakhir, ilmu gabungan tentang tingkah laku manusia. Ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan membahas tentang teori antropologi. Teori antropologi itu ada 6. Yang pertama yaitu teori orientasi nilai budaya. Yang kedua yaitu teori evaluasi sosiokultural. Yang ketiga yaitu teori evaluasi kebudayaan. Keempat, teori evaluasi animisme dan magic. Yang kelima yaitu teori evaluasi keluarga. Dan yang terakhir yaitu teori upacara sesaji. Langsung saja, teori pertama, yaitu teori orientasi nilai budaya. Menurut teori ini, hal-hal yang paling tinggi nilainya dalam tiap kebudayaan hidup manusia ada 5. Yang pertama, makna hidup manusia. Yang kedua, makna dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Yang ketiga, persepsi manusia mengenai waktu. Yang keempat yaitu masalah makna dari pekerjaan, karya, dan amal dari perbuatan manusia. Dan yang terakhir yaitu hubungan manusia dengan manusia. Adapun teori kedua yaitu teori evaluasi sosiokultural, paralel, konvergen, divergen. Teori ini dirintis oleh Marvin Harris. Dia menyatakan bahwa evaluasi sosiokultural itu meliputi seluruh sistem sosiokultural maupun komponen-komponen yang terpisah dari sistem tersebut. Yang kedua yaitu evaluasi paralel. Menurutnya, evaluasi ini terjadi dalam 2 atau lebih sosiobudaya atau masyarakat yang berkembang dengan cara yang sama dan dengan tingkat yang pada dasarnya sama. Dan evaluasi konvergen terjadi ketika berbagai masyarakat yang semula berbeda perkembangannya, namun akhirnya mengikuti pola yang serupa kemajuannya. Yang terakhir yaitu evaluasi divergen. Evaluasi ini terjadi ketika berbagai masyarakat yang semula mengikuti banyak persamaan yang serupa, namun akhirnya mencapai tingkat perkembangan yang jauh berbeda. Teori ketiga yaitu teori evaluasi kebudayaan. Teori ini menyatakan 8 tahapan tentang evaluasi kebudayaan secara universal. Tahapan tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu zaman liar tua. Yang kedua, zaman liar madya. Yang ketiga, zaman liar muda. Yang keempat, zaman liar barbar tua. Yang kelima yaitu zaman liar barbar madya. Yang keenam, zaman liar barbar muda. Ketujuh, zaman peradaban purba. Dan yang terakhir yaitu zaman peradaban masa kini. Adapun teori keempat, yaitu teori evaluasi animisme dan magic. Teori ini dirintis oleh seorang antropologi sosial budaya dari Inggris. Teori kelima, teori evaluasi keluarga. Teori ini menyatakan bahwa seluruh keluarga di seluruh dunia mengalami perkembangan melalui 4 tahapan, yaitu tahap pertama, yaitu tahap promikuitas. Yang kedua, lambat laun manusia akan sadar hubungan antara ibu dengan anaknya sebagai suatu keluarga inti dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu sistem patriarchat. Yang keempat yaitu perkawinan eksogami atau endogami. Adapun teori terakhir yaitu teori upacara sesaji. Teori upacara sesaji ini menurut Runningrad ada 3 gagasan penting tentang asas religi dan agama sebagai berikut. Yang pertama, di samping keyakinan dan doktrin, sistem upacara merupakan perwujudan dari religi atau agama yang memerlukan studi analisis khusus. Yang kedua yaitu, upacara religi atau agama tersebut biasanya dilakukan oleh banyak warga masyarakat dan memiliki fungsi sosial untuk mengidentifikasikan solidaritas masyarakat. Yang ketiga, pada prinsipnya, upacara sesaji di mana manusia menyajikan sebagian dari seekor binatang, terutama darahnya kepada dewa,
kemudian memakan sendiri sisa daging dan darahnya. Pada hakikatnya, sama seperti aktivitas untuk mendorong solidaritas dengan para dewa. Sebabnya, dalam upacara sesaji bukan hanya kenikmatan yang dicari, melainkan juga kemeriahan dan kekeramatan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang teori antropologi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tokoh antropologi yang terdiri dari 5 orang. Yang pertama, Franz Boas, dihormati sebagai pendiri antropologi modern dan bapak antropologi Amerika yang lahir pada tanggal 9 Juli 1858 di Jerman. Hasil karyanya yaitu The Meaning of Primitive Man, Anthropology and Modern Life and Race, Language in Culture. Yang kedua, Margaret Mead adalah seorang pelopor antropologi budaya, lahir pada tanggal 16 Desember 1901 di Philadelphia. Hasil karyanya yaitu Coming of Age in Samoa, Growing Up in Queenie, Sex and Temperament in Three Primitive Soils. Yang ketiga, Ruth Benning adalah seorang antropologi budaya terkenal dari Amerika. Antropologi ini lahir pada tanggal 5 Juni 1877 di New York City. Karyanya adalah Juni Mythology, Science and Politics, Pattern of Culture. Yang keempat, Repleton merupakan salah satu antropologi budaya terkenal, lahir pada tanggal 27 Februari 1893 di Philadelphia. Karyanya adalah The Study of Man, The Tree of Culture. Yang terakhir, yang kelima, Claudie Lévi-Strauss, lahir pada tanggal 28 November 1908 di Paris. Ia memiliki minat pada bidang antropologi struktural. Karyanya adalah Struktural Anthropology, Totemism, The Raw in the Code, The Safe Method.